Salam dan selamat berbakti. Saya ucapkan kepada seluruh umat Tuhan dan saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Terima kasih karena kita boleh meluangkan waktu dan kesempatan ini di mana kita boleh belajar daripada firman Tuhan. Dan saya percaya Tuhan senantiasa memberikan kita kerinduan dan hati kita yang benar-benar mengasihi Dia, dan kita juga telah mengalami berkat-berkat daripada Tuhan dalam kehidupan kita sepanjang waktu. Sebab itu, saudara-saudara, mari kita berdoa sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu oleh karena pada kesempatan ini kami dapat bersama-sama belajar daripada kebenaran firman-Mu. Bahkan Tuhan, Engkau senantiasa ingin berbicara kepada kami, bahkan mengajar kami tentang kebenaran-Mu. Biarlah kami Tuhan memiliki hati dan kerinduan yang mendalam dalam diri kami, dan kami akan terus mendengar Tuhan berbicara kepada kami. Dan terima kasih Tuhan, Roh Kudus akan terus menjamah hati kami, dan Roh Kudus akan terus menerangkan kebenaran firman Tuhan itu di dalam setiap pribadi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan bersama-sama belajar daripada firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-56 ayat yang ke-9. Mazmur pasal 56 ayat yang ke-9 mengatakan seperti ini. Sangsaraku Engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku Kau taruh ke dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya telah Kau daftarkan? Ini firman Tuhan. Saya ingin menarik satu tema daripada pembacaan kita ini yang mengatakan Allah peduli dengan masalah kita. Bermakna bahwa Allah kita adalah Allah yang memperdulikan setiap pribadi kita. Tidak kira siapa kita, bagaimana keadaan kita, Tuhan itu senantiasa memperdulikan kita. Nah saudara, dalam ayat firman Tuhan ini, yang menarik perhatian kita di sini adalah bagaimana Tuhan concern dan bagaimana Tuhan memperdulikan setiap umatnya yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dengan mengatakan kepada kita dalam ayat firman Tuhan ini, sengsara kita, sengsaraku, Engkaulah yang menghitung-hitungkannya. Bermakna bahwa Tuhan menghitung. Ya, maksudnya adalah bahwa Tuhan itu turut merasakan apa yang kita alami. Allah kita itu turut merasakan apa yang kita alami. Maka sebab itu saudara-saudara, kita harus percaya dan kita harus yakin bahwa Allah kita itu adalah Allah yang
memperdulikan setiap sudut kehidupan kita. Nah, di dalam terjemahan yang lain ataupun bahasa lain diterjemahkan, "You know how troubled I am." You know how troubled I am. Tuhan tahu betapa sengsaranya kehidupan saya dan kehidupan Anda dan kehidupan kita semua. Karena tidak ada satu orang pun yang dibawa kolong langit ini yang terlepas daripada persoalan kehidupan. Sebab itu kita harus ingat bahwa Tuhan senantiasa memperdulikan saya dan Anda. Sehingga pada hari-hari ini kita lihat, ya, adalah tidak benar bahwa adalah salah kalau kita beranggapan Tuhan tidak memperdulikan kita. Adalah tidak benar kalau kita mengatakan, beranggapan bahwa Tuhan itu jauh dan meninggalkan kita, membiarkan kita. Tetapi pada dasarnya firman Tuhan mengatakan bahwa setiap sengsara kita, persoalan yang kita hadapi dalam hidup kita, Engkaulah yang menghitungkannya. Menghitungkan, saudara-saudara, sehingga kita melihat di sini, ya, bagaimana Tuhan itu memperdulikan setiap kehidupan kita, sehingga ia dalam surat 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7, ya, mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu. Di bawah kolong langit ini, saudara-saudara, tidak ada orang yang terlepas daripada menjadi khawatir. Itu normal. Ya, sebagai natur kita sebagai manusia, kita akan melalui perkara-perkara seperti itu. Tapi ayat firman Tuhan memberikan dorongan, memberikan semangat yang baru kepada kita, memberikan kekuatan ekstra kepada kita untuk berhadapan dengan cabaran yang kita hadapi. Nah, setiap kali saya berkhotbah, saya akan menyentuh tentang cabaran-cabaran. Karena kita akan berhadapan dengan cabaran demi cabaran yang akan kita alami, yang akan kita hadapi dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Ini adalah kenyataannya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat 10 juga mengatakan, dan Allah sumber segala kasih karunia. Allah kita adalah sumber daripada kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya. Kasih karunia Allah itu yang telah memanggil saya dan yang telah memanggil Anda, kita semua umat Tuhan, ya, dengan tujuan Allah memanggil kita supaya ia memperlengkapi kita, dan ia akan meneguhkan kita, dan ia akan menguatkan dan mengokohkan pribadi saya dan kita semua. Ini firman Tuhan. Panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita bermakna bahwa ia sangat memperdulikan saya dan Anda. Tuhan itu memperdulikan. Saudara-saudara, dia akan menguatkan. Dan sesudah itu, kamu menderita seketika lamanya. Karena penderitaan yang kita alami pada hari-hari ini adalah
penderitaan yang hanya sementara waktu yang kita hadapi. Kita harus yakin itu firman Tuhan. Itu adalah kebenaran firman Tuhan. Betapa Tuhan memperduli saya dan Anda. Dia akan memberkati kita. Dia akan menguatkan kita. Dia akan meneguhkan kita. Dia akan mengokohkan kita menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam arti kata yang lain, Tuhan tidak akan membiarkan kita binasa. Allah kita, Tuhan kita yang berkuasa, yang maha besar, tidak akan membiarkan kita terjerumus di dalam cabaran yang kita hadapi. Dan dia akan meneguhkan, dia akan menguatkan kita. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, dimanapun kita berada, pasti Tuhan bersama-sama dengan kita. Oleh karena kita senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan, bergandeng tangan dengan Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus, dia menjadi manusia agar ia turut merasakan apa yang kita rasakan. Yesus datang ke dunia ini, dia menjelma menjadi manusia, memiliki natur sebagai manusia, tetapi dia adalah Allah yang sejati. Dia merasakan kesengsaraan, suasana sebagai seorang manusia, dan dia memahami akan keadaan kita. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena ia memahami akan situasi kita. Dia memahami, dia mengerti keadaan kita. Allah mengerti segala persoalan kita yang kita hadapi. Nah, itu kan lagu yang kita nyanyikan. Allah mengerti. Ya, Allah peduli dalam segenap sudut kehidupan kita ini. Saudara-saudara, dan dia dapat mengerti keadaan kita dengan sempurna. Allah mengerti keadaan kita dengan sempurna, saudara-saudara. Karena itu, kita akan melihat pelajaran yang pertama yang kita boleh belajar dalam bagian firman Tuhan ini adalah bahwa Tuhan memperdulikan saya dan Anda. Itu yang kita boleh lihat di sini. Bagaimana kita melihatnya? Karena dalam firman Tuhan ini mengatakan, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitungnya. Raja Daud, saudara-saudara, apabila dia di dalam mengalami kesukaran dalam kehidupannya karena dia diburu oleh musuh dan juga oleh Raja Saul supaya ia dibinasakan. Saudara-saudara, ini sengsara, air mata yang keluar daripada matanya ini. Kita lihat, dikatakan air mataku ku taruh ke dalam kirbatmu. Wah, saudara-saudara, ini luar biasa. Air mata itu ditaruh dalam kirbat, dalam botol minuman itu, dan itu akan diperhitungkan. Setiap tetesan air mata itu diperhitungkan oleh Tuhan dan disimpan oleh Tuhan. Pengorbanan kita mengikuti Tuhan tidak akan menjadi sia-sia. Tidak akan menjadi sia-sia. Pengorbanan orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus, ia tidak akan pergi dengan percuma, tapi mereka akan mengalami kuasa dan mujizat Tuhan dalam hidup mereka. Ini perkara yang pertama yang kita boleh belajar, betapa baiknya Tuhan itu dan betapa Tuhan itu memperduli saya dan Anda.
Saudara-saudara, dia menghitung ya segala sesuatu. Seperti kita juga harus menghitung berkat yang Tuhan telah berikan kepada kita. Berkat yang Tuhan telah berikan kepada kita. Maka semua itu akan menjadi kebanggaan kita. Karena Tuhan kita adalah sumber daripada segala berkat. Artinya Tuhan itu sangat memperdulikan kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini yang kita boleh belajar daripada firman Tuhan. Yang kedua, pelajaran yang kedua yang kita boleh belajar daripada kebenaran firman Tuhan ini adalah bahwa Tuhan mencatat kesusahan kita. Tuhan itu mencatat, menulis kesengsaraan kita. Selain daripada dia menyimpan air mata kita di dalam kirbatnya, dia mencatatnya. Kalimat di sini, saudara-saudara, air mataku kau taruh dalam kirbatmu, ini menunjukkan, ya, dalam terjemahan yang lain itu, you have kept a record. Dalam terjemahan Alkitab, dalam bahasa Inggrisnya di sini adalah Tuhan itu list my tears on your scroll. List my tears on your scroll. Saudara-saudara, Tuhan mencatat, menulis kepedihan, kesengsaraan yang kita alami dalam bukunya, dalam catatan Tuhan. Bermakna Tuhan itu sangat memperdulikan kita. Setiap perkara yang kita lalui dalam kehidupan kita merupakan pengabdian kita, ibadah kita kepada Tuhan. Sekalipun mungkin kita berhadapan dengan kesukaran, tetapi Tuhan itu akan memberikan jalan keluar kepada kita. Dia mencatatkan. Dan sama dengan air mata yang dalam kirbat, tempat menyimpan minuman. Jadi sengsara yang dialami oleh Daud di sini, yang melatar belakangkan peristiwa ini, bukan karena kesalahannya. Dia harus berkorban untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Air matanya itu sebagai pengorbanannya pada waktu dia bertarung melawan Goliat. Kita lihat apa yang terjadi. Tuhan berpihak kepada Daud. Dan Tuhan memberikan kemenangan yang begitu besar kepada Daud. Dan akhirnya dia dibenci oleh Raja Saul. Sehingga Raja Saul memburu Daud supaya ia dibunuh. Ini kesengsaraan. Sehingga dia tidak merasa aman di dalam negaranya sendiri, di tempatnya sendiri, karena dia diburu. Ini cabaran yang dia hadapi. Saudaraku yang kukasihi dalam Tuhan Yesus, ada telah banyak air mata yang tertumpah di dunia ini, bukan karena Tuhan dan bukan juga untuk Tuhan, ya, tetapi untuk dunia ini, ya. Mereka, orang-orang seperti ini, mereka bersusah-susah mengejar kekayaan dunia. Dan apabila mereka gagal, saudara-saudara, akhirnya mereka ada yang bunuh diri. Ada yang merempat sini sana. Dan mereka tidak mempunyai harapan. Dan akhirnya mereka mengalami kesengsaraan yang berat. Bukan karena Tuhan, tetapi karena dunia ini.
Dan akhirnya mereka akan mengalami kesengsaraan yang berat. Karena tanpa Tuhan di dalam kehidupan mereka, mereka tidak akan memperoleh jalan keluar. Saudara-saudara, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Betapa kita berhadapan dengan cabaran dalam kehidupan kita ini yang berat. Sekarang saatnya kita harus menumpahkan air mata bagi Tuhan. Menumpahkan air mata bagi Tuhan maknanya pengorbanan kita di dalam kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kadang itu berliku, tetapi kita harus ingat, Tuhan kita adalah Allah yang memperdulikan kita. Ya. Kita harus berseru dan memanggil namanya. Dia tak akan pernah meninggalkan kita. Allah kita tidak akan pernah meninggalkan kita. Sengsara seperti inilah yang dicatat oleh Tuhan. Pengorbanan kita dalam mengikuti Tuhan. Ada banyak cabaran yang kita hadapi. Saudara-saudara, inilah kesengsaraan yang dimaksudkan, dicatat oleh Tuhan. Air mata seperti inilah yang disimpan oleh Tuhan di dalam kirbatnya. Dalam kirbatnya. Ya. Inilah air mata yang berharga di mata Tuhan. Saudara-saudara, orang-orang yang berkorban bagi Tuhan ini akan menerima penghargaan dan kemuliaan dari Tuhan. Apakah kita memiliki air mata yang tersimpan di dalam kirbatnya Tuhan? Betapa air mata yang kita telah teteskan sebagai pengorbanan kita di dalam melayani Tuhan. Ataupun di dalam kita mengikuti Tuhan dalam kehidupan kita. Penderitaan seperti ini adalah karunia. Filipi pasal 1 ayat 29 mengatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Bukan hanya untuk menjadi percaya, tetapi kita harus siap menderita karena iman kita kepada Tuhan Yesus. Sekalipun dalam keadaan seperti itu, Tuhan kita adalah Allah yang memperdulikan kita. Filipi 1 ayat 30. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Dalam pergumulan sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku. Ya, ini kata-kata Paulus. Dalam mengikuti Tuhan, dia mengalami banyak tantangan. Kesengsaraan, meneteskan air matanya. Tetapi kita harus ingat, Tuhan kita adalah Allah yang memperduli. Caring. Our God is God of caring. Saudara-saudara, 1 Petrus 2 ayat 20 mengatakan, hendaknya kita bersama-sama dengan Tuhan, bukan hanya dalam menikmati kuasa dan mukjizat-Nya semata-mata, tetapi juga dalam menikmati penderitaan bagi kepentingan kerajaan Allah. Ya, pengorbanan kita adalah untuk satu tujuan, yaitu bagi kemuliaan kerajaan, kepentingan kerajaan Allah. Inilah yang diingini, ataupun inilah yang diinginkan oleh Paulus, bahwa ia mau serupa dengan Tuhan dalam penderitaannya. Dia mau serupa dengan Tuhan Yesus di dalam penderitaannya, menuju kepada kerajaannya.
Filipi pasal 3 ayat 10. Mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Yang ku kehendaki, kata Paulus, yaitu mengenal, knowing him, ya, kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Pengorbanan kita, saudara-saudara, harus murni. Karena yang Tuhan simpan, yang Tuhan catat itu adalah kemurnian hati kita. Yang betul-betul, kalau ikut Tuhan, ikut betul-betul. Karena Tuhan mau komitmen kita. Saudara-saudara, orang yang berkorban bagi Tuhan ini akan memperoleh penghiburan abadi. Orang yang berkorban untuk Tuhan, mereka akan memperoleh penghiburan yang kekal. Bagaimana mereka memperoleh penghiburan yang kekal? Oleh karena mereka telah memperoleh janji Tuhan. Kalau kita sudah bersama dengan Tuhan dalam kerajaannya, sesuatu yang abadi, sesuatu yang kekal, sesuatu yang permanent. There is nothing permanent on earth. Saya katakan, tak ada benda yang permanent, yang kekal di dunia ini. Hanya pada waktu kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan memperoleh penghiburan yang abadi. Tuhan berkata, berhentilah dari kelelahanmu. Ya, berhentilah dari kelelahanmu, dalam Wahyu pasal 14 ayat yang ke-13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Mereka yang meninggal, yang sudah dipanggil oleh Tuhan, adalah orang-orang yang berbahagia. Karena apa? Karena mereka sudah berhenti dan mereka sudah bersama-sama dengan Tuhan. Hari-hari ini, saudara-saudara, sekalipun kita harus berhadapan dengan situasi yang sangat menyedihkan, orang-orang yang kita sayangi, mereka seolah-olah dalam sekelip mata mereka akan hilang oleh karena virus yang sedang melanda dunia pada hari ini. Tetapi kita harus ingat bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang memberikan penghiburan kepada kita. Dan Tuhan yang telah membawa mereka ke tempat di mana Tuhan telah janjikan akan mereka mengalami kehidupan yang baru, dan mereka telah berhenti daripada kelelahan mereka karena atas dasar pengorbanan mereka selama mereka berada di dunia ini. Mereka telah menaruh iman mereka kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, inilah saatnya sekarang kita berlelah bagi Tuhan. Saatnya kita berkorban bagi Tuhan, mengerjakan kehendak Tuhan, bekerja melayani Tuhan, dan melakukan kehendaknya. Dalam surat Paulus berkata bahwa telah tersedia baginya mahkota kehidupan. 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 8 mengatakan, mahkota, ya, kehidupan. Kalau kita mau minum cawan yang juga diminum oleh Tuhan Yesus, kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Dalam Injil Markus pasal 10 ayat 39. Berkorban.
Karena kita tahu bahwa dalam pengorbanan itu kita tidak akan dibiarkan oleh Tuhan. Kita harus ingat, ada kemuliaan. Tidak ada kemuliaan tanpa cawan penderitaan. Tidak ada kemuliaan tiada pengorbanan kita. No gain without pain. No crown without cross. Firman Tuhan. Saudara-saudara, dalam kitab Roma pasal 8 ayat 17, ya, bahwa kita yang menderita bersama-sama dengan Tuhan juga dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan pula. Ya, artinya Allah itu sangat memperdulikan kita. Our God is God of caring. Tuhan kita adalah Allah yang memperhatikan, memperdulikan kita. Saudara-saudara, firman Tuhan mengajar kita betapa Tuhan mengenal setiap pribadi kita. Allah itu menonton, melihat kita. Penglihatan Tuhan itu adalah satu persatu. Dia akan melihat satu persatu orang dengan teliti. Sebab itu saudara-saudara, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena kita diperhatikan oleh Tuhan. Ya, karena kita dijaga oleh Tuhan. Karena kita diberkati oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, Allah peduli mengenai saya dan saudara. Allah kita itu adalah Allah yang peduli mengenai saya dan saudara-saudara. Ini firman Tuhan yang kita belajar pada hari ini. Bagaimana kita belajar daripada pengalaman Raja Daud sendiri. Pada waktu dia dikejar oleh musuh, dikejar oleh Raja Saul untuk dibunuh. Tetapi dia tahu bahwa Tuhan itu sangat memperdulikan. Bahkan dia sangat menyertai, memimpin seluruh perjalanan kehidupannya. Sebab itu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan yang saya kongsikan untuk kita pada hari ini hanya sampai di sini. Dan saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan dengan tema kita, Allah peduli dengan masalah kita. Ataupun dalam arti kata yang lain, Allah peduli terhadap saya dan Anda. Inilah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita pada hari ini melalui sabda firman Tuhan ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena firman-Mu yang begitu indah untuk kami. Tuhan, Engkau telah menyatakan isi hati-Mu kepada kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan bahwa kami adalah umat-Mu yang Tuhan telah tebus dengan darah Engkau sendiri Tuhan. Dan kami adalah milik kepunyaan-Mu. Dan kami tahu Tuhan bahwa hari-hari yang kami hadapi hari ini, hari-hari yang sukar, cabaran yang kami hadapi, Tuhan Engkau telah menguatkan iman kami dan memberikan firman-Mu kepada kami bahwa Engkau memperdulikan kami sebagai umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Berkati seluruh jemaat, umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan Engkau hadir dan Tuhan Kau nyatakanlah kebesaran-Mu, kebenaran-Mu di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan yang Juru Selamat, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua kita mengatakan amin. 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 Haleluya.